Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh berjumpa pada kesempatan kali ini untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab itu bersukacitalah, berbahagialah saat kita akan kembali membacakan, mendengar, bahkan membagikan serta melakukan lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Sebab itu kita perlu pertolongan Tuhan Yesus, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat melakukannya dengan baik. Mari kita berdoa untuk memulainya. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang selalu boleh kami nikmati, yang selalu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melekat dalam Engkau Tuhan Yesus, melekat pada firman Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, setelah kami melakukan aktivitas-aktivitas kami sepanjang hari ini lagi, bahkan atau apapun yang akan kami mau kerjakan lagi dalam sisa-sisa waktu-waktu yang masih ada di hari ini lagi Tuhan Yesus, mari sejenak kami akan berhenti untuk kami duduk diam di hadapan Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, mendengar lagi suara Tuhan, bagaimana Tuhan akan mengarahkan kehidupan kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab itu kami perlu Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, membawa kami kepada pengertian-pengertian yang sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur, sambut lagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita selalu akan diperjumpakan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kata bagian firman Tuhan, ketika aku berjumpa dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, biarlah kita menikmatinya. Amin. Malam hari ini, saat ini, kebenaran firman Tuhan, inspirasi judulnya adalah ketika saya mendengar ya, satu kebenaran firman Tuhan yang dibagikan lewat radio. Ya, lewat apapun cara Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenarannya. Tapi saya tangkap hal ini dan saya dorong ya, cocok sekali untuk kita pun melaksanakannya ya. Seberapa banyak firman Tuhan yang mendorong kita ya. Saya beri judul renungan firman Tuhan pada saat ini adalah fokus mengejar kekekalan. Haleluya. Fokus mengejar kekekalan. Kalau kekekalan adalah ini satu hal yang kita akan alami ya. Karena kita punya Allah yang kekal. Entah kekekalan itu harus kita perhatikan di dalam kekekalan kematian. Tapi tentunya bagi orang-orang yang terus menaruh kehidupannya berhadapan dengan perkataan-perkataan firman Tuhan, saya percaya kekekalan yang sesungguhnya menjadi bagian orang-orang percaya itu kehidupan yang kekal yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita. Amin. Sebab itu untuk berfokus mengejar bukanlah sesuatu yang mudah. Seringkali kita begitu banyak hambatan ya. Dari diri kita sendiri ataupun dari pihak-pihak luar ya, keadaan-keadaan. Tapi mari kita terus melatih fokus kita ya, untuk mengejar, memberikan usaha yang maksimal kepada kehidupan kekal ini. Sehingga kita akan mampu menyingkirkan ya, menanggalkan beban-beban yang merintangi kita. Dan mulai mengarahkan diri kita kepada tujuan ilahi. Sebab itu pembacaan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian akhir. Ya. Bagian yang akhir dari ayat yang ke-7 ini satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian yang akhir, satu kalimat yang pendek, yaitu latihlah dirimu beribadah. Haleluya, latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan. Melatih diri akan membuat kita semakin fokus. Kita perlu praktis latihan, exercise, latihan. Ya, dalam hal ini firman Tuhan katakan latihlah dirimu, kehidupan kita untuk beribadah. Tentunya ibadah ini bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu yang belum kita pelajari ya. Panggilan pertama kita adalah untuk beribadah. Inilah yang menjadi juga
apa namanya fakta atau kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada kemarin ini dalam ibadah Natal Pemuda ya. Aboda. Kami sempat, saya pribadi ya, mungkin secara pribadi sangat diberkati dengan pengungkapan aboda ini. Ya. Saya kutip pengantar-pengantar yang mengantar dari pemberitaan firman Tuhan itu. Sebab aboda itu artinya, bukan artinya, pada dasarnya di awalnya pengantarnya itu adalah tentang bagaimana ibadah itu dikerjakan. Di dalam pengantar itu saya diajar untuk mulai kembali kepada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, di mana ada satu tugas ya yang Allah berikan. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, nah ini pekerjaan sebagai ibadah ya, yaitu melayani, mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada saat itu ya bahasa yang dipakainya adalah aboda, abad. Ya. Artinya dalam pekerjaan sehari-hari, ibadah itu adalah terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang perlu kita latih, latih lagi. Seringkali kita mengalami gangguan-gangguan. Kita tidak bisa fokus. Mungkin pekerjaan-pekerjaan kita, masalah-masalah kita seringkali merintangi. Tapi untuk kita dapat berfokus mengejar kekekalan, paling tidak malam hari ini, saat ini lewat renungan firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat yang 7 bagian terakhir mengajak kita, menghimbau kita, mengingatkan kita untuk latihlah diri kita, kuasain untuk kita mampu. Mungkin latihan itu bukan 1 kali 2 kali, tapi akan berkali-kali sampai jadi. Haleluya. Sebab itu ada begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita dapat fokuskan. Dan jemaat Sosianim kali ini dapat satu sepanjang tahun ini. Ya. Jangan lupakan katalog pembacaan Alkitab, katalog bacaan Alkitab sepanjang tahun. Kita berlatih sepanjang tahun, tiap-tiap hari. Gagal lagi mungkin kita gagal, mungkin kita terlewatkan. Tapi latihan lagi, disediakan untuk kita melatih. Ya, tanggalkan rasa malas, enggan, acuh tak acuh. Latih diri kita untuk kerjakan. Di dalam tema bergiat inilah, ya, mari kita fokuskan diri kita untuk mengejar. Mengejar itu artinya memberikan energi kita, ya, fokus kita, arahan kita untuk mengusahakan lagi. Puji Tuhan. Gereja Tuhan artinya mungkin kami tidak dapat memberi apa-apa, tapi fokuskan diri kita kepada keselamatan. Kemarin saya bercerita kepada anak-anak sekolah minggu, ya mungkin kami guru-guru sekolah minggu hanya dapat memberikan hadiah, ya, atau dorongan-dorongan yang dapat secara fisik mendorong untuk lebih bersemangat. Tapi itu pun kadang-kadang namanya sebuah hadiah, kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak. Tapi lebih daripada itu, ya, di dalam bagian depan dari katalog pembacaan Alkitab, ya, saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu ini yang perlu kita lakukan lagi di hari yang ke-6 tahun 2025 ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian akhir mendorong kita, mengingatkan kita, mari latihlah dirimu beribadah. Karena tugas inilah yang akan kita bawa sampai pada kekekalan, yaitu menyembah Tuhan, sujud dan menyembah. Kita perlu berlatih, latihan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, latihan untuk kita terus mengerjakan. Sebenarnya kalau kita baca dari 1 Timotius 4 tadi ya, ayat yang ke-7, kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-8. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang ke-10 akan menutup renungan kita malam hari. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk semua, namun terutama untuk mereka yang percaya, yang mereka yang akan terus berpacu melatih hidup mereka. Terima kasih untuk kebersamaan yang terus akan kita lakukan lagi dalam tugas-tugas rohani kita. Membangun kehidupan kita bukan hanya sekedar jasmani, karena buat orang-orang percaya kehidupan itu terpancar dari dalam, dari roh yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Jiwa kita diselamatkan dan tubuh kita disehatkan untuk melakukan terpancar kehidupan. Haleluya. Tuhan menolong kita semuanya tetap fokus untuk mengejar kekekalan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan, untuk ajaran, untuk didikan Tuhan. Yang terus melatih, membuat kami terus bergiat di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami serahkan lagi roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Mari tutup bungkus kehidupan kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan kesetiaan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Untuk kami sampai kepada apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan yang mulia bagi kehidupan kami. Kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami hanya serahkan lagi kehidupan kami dengan segala tanggung jawab, tugas-tugas dan tanggung jawab. Hal-hal yang mungkin sering kali merintangi kami. Kami meletakkan lagi di hadapan Tuhan yang menjadi juru selamat kami, penolong kami. Untuk kami mempunyai hikmat menyelesaikannya satu persatu. Bagi umat-umat Tuhan dalam keadaan-keadaan lemah, terbaring sakit, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan menjadi bagian setiap umat-umat Tuhan. Pertolongan Tuhan menjadi bagian setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebab itu ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kehilafan kami. Ampunilah mungkin seringkali kami jatuh lagi dan jatuh lagi. Tapi Roh Kudus mampukan kami untuk terus boleh melatih kehidupan kami tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersuka cita karena firman Tuhan senantiasa menjaga langkah-langkah kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruhnya, bahkan bangsa dan negara kami letakkan juga di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus kami akhiri renungan kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.